Sobat Bersuara di konten YouTube-nya Yusuf Bahtiar, konten yang berisi tentang opini, tips, dan juga podcast. Kali ini sebelumnya kita pakai monolog di edisi episode 1 dengan monolog dengan tema kenapa kita harus bersuara, dan kali ini kita akan coba dengan konten podcast virtual. Nah, konten podcast virtual ini rencananya akan gue undang beberapa kawan-kawan yang ada di Bekasi ataupun di luar dari Bekasi yang memang punya kisah dan pengalaman yang mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, khususnya Sobat Bersuara ini. Di sini udah kedatangan kawan lama nih, kawan dan sahabat lama nih sejak SMA. Jauharul Fuad nih, orang Sukatan. Ini gimana nih ceritanya dari tukang martabak malah jadi tukang fotografer wedding nih, gimana ceritanya nih? Gimana ya? Ya emang dulu itu kan ya kita jual martabak lah di sebelah Tani. Pindah-pindah sih ya, pindah-pindah. Kurang lebih baru nikah. Baru nikah kan ya. Mikir keras. Tadinya tuh mau sempet berpikiran apa gue kerja PT ya, karena kan orang Condong, orang Cikarang pasti kan kalau misalkan perekonomian lebih ke PT, karena tau lah kalau kita guru gaji nggak. Kawasan industri, kita emang dekat kawasan industri. Karena kita kan kawasan industri ya. Nah, gue terinspirasi sebenarnya awal banget sih, sederhana sih. Lihat temen gue, Elo. Oh, si Elo. Dia kan duluan tuh. Dia main video, dia sampai jadi video beberapa Takimali kan, dia duluan. Datang ke gua kan, ya bilang kan dia jobnya gini. Wah, kata gua, main juga di posisi gua waktu itu jual martabak emang sepi banget Su. Itu gua bertahan hampir mungkin 6 bulan kali ya, 7 bulan lah. 6 bulan, 7 bulan. 7 bulan bertahan sepi banget. Nombok lah. Pokoknya bingung lah ya. Bingung banget. Dan mau kerja PT juga tahu sendiri kan, gue kayak mager banget bikin SKCK, bikin ini, bikin itu. Ya akhirnya dari Elo datang main ke gue kan, gue ternyata nikmatin karya dia gitu. Anjir keren lo. Gue nikmatin, gue seneng gitu. Keren lo. Sampai akhirnya gue benar-benar belajar dari nol itu. Nah, gue awal itu nyari aplikasinya dulu kan. Aplikasi dulu, terus gue ada kamera, emang kamera jadul banget itu. Paling kamera berapaan lah, kalau harga sekarang sih 2 jutaan, udah murah banget itu kamera. Gue liat YouTube emang rumit banget, YouTube emang gue belajar sampai sebulan gue ngeliatin aja tiap malam sinematik itu kayak gimana, gue pengambilan harus kayak gimana. Awalnya gue dari gue niatnya biar gue kepake dia sama dia, lumayan nih gue nih jadi bantu dia kan. Makanya gue belajar. Gue ingat banget waktu itu belajar pertama kali bikin sinematik itu sinematik motornya Dida. Oh iya, waktu itu kalau nggak salah lagi boomingnya sinematik otomotif lifestyle gitu ya. Lu berarti terinspirasinya dari aktivitas kayak gitu ya? Iya. Halo. Ya orang lu bikin sinematik kan kalian juga nih, positif lah ya. Kan kita biasa dulu jual martabak juga kan, gue ngasih tahu enak gak nih kan. Ada guru kita juga Pak Yan Haris tuh, tanya dulu ke orang-orang kayak gimana kan. Alhamdulillah positif tuh. Ada yang lihat temennya istri pengen foto maternity. Oh iya boleh. Waktu itu gue sikat berapa juga terserah, kata gue bayaran berapa. Gitu so. Berarti awal mula lu nggak masang tarif. Lu gambling aja di situ, punya skill nemu di jalan, nemu di YouTube, lu mulai aja gitu. Iya, gue mulai aja. Gue ingat banget itu waktu itu dibayar foto video itu cuma 100.000. 100.000. Oke. Gue ke Batu Jaya waktu itu. Gue ke Batu Jaya. Habis lah di jalan ya. Iya. Udah. Tapi emang berawal gue karena seneng ya. Ada kayak ada kepuasan tersendiri gitu, kayak lebih dibilang hobi juga ya. Sampai gue dulu tuh susah banget dapetin job wedding ya, karena kan kita siapa lu gitu kan. Terus orang kenal gue kan tukang martabak,
Mana ada ke gue datang, coba kan fotonya, nggak mungkin lah. Gue juga nggak ada portofolio. Gue nawarin diri ke orang-orang di Sukatani yang udah berjalan bertahun-tahun lah, ke A ke si B. Gue nggak minta bayaran, gue bilang gue pengen tahu gitu kayak gimana sih di lapangan wedding gitu. Intinya memulai kepercayaan diri dulu lu di lapangan gitu ya. Iya. Tapi gak ada yang terima tuh. Apa? Gak ada yang terima. Gak ada yang terima. Gak ada yang terima. Iya. Karena balik lagi, kenalan kan mungkin orang-orang, gue ngapain sih, takutnya gue ribetin apa gimana kan. Terus kamera juga belum proper lah waktu itu, gak ada yang terima. Nah di situ gue makin, ini kata gue kudu bisa nih. Makin menggila aja lu ya untuk belajar tentang itu ya. Anjir kata gue, gak bisa nih kata gue. Gitu, gue makin menggebu-gebu lah. Gue pelajarin banget. Sampai akhirnya gue juga gak nyangka itu ya. Itu momen banget itu, gue ketemu pertama kali wedding itu di daerah Sukamantri. Baru tuh ketemu job wedding. Itu foto video sinematik kan. Iya. Terus sampai kata gue, Kak, saya nggak ada tim. Nanti kata gue jangan kaget kalau misalkan saya 2 orang tapi 1 kamera. Gitu. Gue nggak mau lah nanti pas di awal dia kaget, kok ini videografer mana? Di situ gue find gitu. Gue searching di YouTube foto video sendiri wedding kayak gimana kan, lagunya sampai gue bener ngeliat di kampung ya. Gue nanya kan, Pak ada orang yang bagus nggak? Kak ada tempat-tempat yang lebih banyak di situ. Itu pertama kali. Nah dari situ tuh gue bener-bener total banget. Dan tuh waktu itu harganya, gue gini sama gue, Kak untuk harga saya nggak bisa nentuin. Lah kok nggak bisa nentuin sih? Gue bilang nggak bisa nentuin Nah itu mikirnya, makin gak enak tuh. Iya, karena gini kata gue, Kakak percaya sama saya, gue bilang, gue maksimalin semaksimal, pokoknya pul-pulan gue kata begitu, semaksimalnya. Untuk harga, gue bilang gini, yang penting saya nggak dikasih rokok doang, gue bilang gitu. Tetap rokok harus ada itu ya. Iya. Gue, ntar kakak ngeliat hargain karya saya aja dulu. Akhirnya berarti lu nggak masang tarif di awal, tapi lu cuma liatin hasil karya lu. Nah nanti biar klien lu menilai dengan bayaran berapa, seperti itu. Nah itu. Gitu. Okay. Tapi sebelumnya sih kelewat. Sebelumnya gue kayak nge-shoot Honda City, terus nge-shoot apa lagi model itu tanpa bayaran. Oh tanpa bayaran? Nggak minta bayar apapun kan, tanpa bayaran. Benar-benar. Ya gue 7 bulan lah, setengah tahun tanpa gue mikirin apa sih. Karena kan orang kadang-kadang gini karya kita belum ada nih, tapi kan masalah duit kan kita juga butuh ya. Iya. Tapi menurut gue kalau misalkan nih ada nih yang datang ke bidang ini misalkan ya, ke bidang apapun, udah mikirinnya duit aja. Kalau menurut gue mentalnya nggak akan kuat dia. Karena tadi niatnya karena duit ya. Nah, karena duit. Bukan niat karena kualitas. Iya, kita emang butuh juga, dan emang mungkin kita juga nggak menafsir kesana juga ranahnya. Maksud gue karya dulu aja gimana gitu. Karya lu dulu aja gimana hasilnya. Berarti lu milih berkarya dulu tanpa nanti orang penilaiannya seperti apa gitu. Nah, oke, gue bikin karya dulu. Karena kan kalau udah karya bagus mungkin si A, si B ngelihat kan si C, dan kalau misalkan emang gue pantas kan berarti orang banyak yang nanya juga kan. Gitu. Waktu itu gue karya dulu, maksudnya benerin hasil dulu gitu. Perbanyak portofolio lu lah, jejak digital lu di Instagram, karya-karya lu gitu. Oke. Gue sempat merhatiin sih sebenarnya waktu awal-awal lu ini, bocah serius nggak sih ini di fotografi. Awalnya kan ya tadi benar-benar lu gila-gilaan belajar usaha di dunia kuliner, tiba-tiba
entah angin atau petir apa, lu langsung belok arah ke yang memang jauh banget gitu antara kuliner dengan fotografi gitu. Makanya gue sempat kaget, ini bocah serius apa gitu. Tapi emang kalau misalkan boleh tahu nih, sebenarnya ketika dulu tuh lu cita-citanya pengen jadi apa sih sebenarnya? Yang terbayang di berangkat lagi ya. Lu kan tahu gue dulu itu gue tuh sebenarnya pengennya tetap di awal sih pokoknya pengen jadi ini aja, gue jadi seniman aja, gue pengen musik entah apa gitu. Tapi kan waktu itu kan emang dari akhirnya kan ke agama gitu, ke guru PH kan. Tapi emang karena mungkin gue sekolah yang lainnya gue bentek banget kan, tau lah fisika, kimia segala macam, gue nggak, gue nggak ini dah, hitung-hitungan juga gue nggak ini dah, angkat tangan gue hitung-hitungan. Tapi nyambung dengan background pendidikan lo. Nah, yang sekarang? Yang sekarang. Enggak lah. Berarti emang karena ini yang lu gelut itu karena seneng aja. Karena seneng. Iya, seneng. Karena benar-benar lu minat. Karena seneng gitu ya. Gue kayak misalkan gue foto nih, gue bikin video bagus nih. Seneng banget. Itu kepuasan gue udah puas banget gitu. Walaupun jadi, prosesnya gue sampai nyari gue. Walaupun lu prosesnya nyari orang model. Ya walaupun tadi lu bilang lu nggak dibayar, terus capek, habis di ongkos segala macam, tapi lu menikmati. Dengan aktivitas lu saat ini yang benar-benar lu senangi gitu. Oke, luar biasa nih. Oke. Terus kalau misalkan berarti tadi pengen jadi seniman, tapi sekarang sudah masuk ke jejak dunia profesional. Lu belajar seminar, terus workshop, atau kayak gimana sih sebenarnya bisa menempuh dunia fotografi saat ini tuh, belajarnya kayak gimana sih? Nah, belajarnya gue bener-bener guru gue YouTube kali ya. Instagram sih. Waktu itu tuh yang gue tahu, emang dulu pengetahuan gue kan fotografer, ya udah kita kan sering kondangan nih Cikatani ya. Iya. Kondangan nih, tukang foto biasa aja kan ya. Iya. Tukang foto. Bahkan gue waktu itu nanya ke yang kerja di toko di Luwes ada. Kata gue di Cikatani tuh harga berapa sih tukang foto? Paling 500 per roll, 500 tuh udah nyetak album segala macem. Gue kepo, gue pengen tahu kan. Iya. Oh sih gitu, iya. Riset dulu lo. Iya, gue riset dulu kan. Gitu. Nah, gue di Instagram itu, waktu itu tuh zamannya yang lagi nikah siapa ya? Pokoknya di fotonya sama Imagenik. Imagenik itu kiblatnya wedding fotografer Indonesia lah. Dia udah terkenal ya. Dia kan yang motoin siapa ini, Rizky Aditya ya, waktu itu ya, Rizky Aditya kalau nggak salah. Salah satu artis lah intinya. Salah satu artis. Anaknya Alpin. Anaknya almarhum Sadari Ilham tuh. Oh iya. Waktu itu kan. Gue follow dia, gue liat fotografernya, Imagenik. Itu dia juga baru juga. Kan sampai sekarang artis kan ke dia semua. Nah, gue bener-bener lihat foto dia, video dia setiap hari tuh. Gue ngeliat bener-bener angle. Gue bener-bener anjir foto. Ini orang gimana biar kayak gini nih gitu kan. Karena kita tempat nggak sama Sub. Gue kan di kampung ya. Makanya awal-awal nih cuti ya. Gue waktu awal waktu dapetin akad doang tuh zaman corona ya. Corona awal banget itu. Gue sampai ngajakin si klien tuh nyebrang nyari tanaman yang hijau-hijau atau enggak tembok warna abu-abu atau enggak warna putih. Pasti gue nanya itu. Itu basic footage-nya ya, footage lo kayak gitu doang gitu. Karena kalau misalkan gua tok di KUA terus di dekor yang seadanya di rumahnya yang sempit nggak bisa sih. Nggak bisa, gua nggak dapet foto bagus. Ya, berarti emang lo di luar dari pakem fotografi wedding yang biasa ada di kampung-kampung gitu ya, biasanya kan di pelaminan itu lo coba ubah jadi yang bener-bener menurut lo menarik gitu. Oke. Berarti belajarnya dari YouTube. Terus lu terinspirasi dari tadi media sosial yang memang punya konsep wedding gitu ya. Oke. Terus ngomong tentang alat nih, kan salah satu fotografi itu nggak sembarangan menurut gue ya. Walaupun setiap orang kayak sekarang tuh bisa menghasilkan karya foto, tapi menurut lu gitu
waktu awal modal yang lu punya dari segi alat itu kayak gimana tuh? Alat gue minim banget sih sebenarnya. Tapi kalau ngelihat setahun foto gue setahun yang lalu atau enggak 2 tahun yang lalu, setahun setengah lah ya. Gue kayak lucu aja gitu lihat foto gue yang dulu gitu. Dulu gue foto gue begini ya. Tapi dulu zamannya gue waktu itu ya, gue udah merasa keren banget sih. Gue kan total nih ya, kayak gue wah keren nih atau gue nih foto nih. Gue edit wah keren nih anjir. Gitu. Tapi kalau sekarang liatin kan kayak kan dulu fotoan gue gini tuh jadul banget ya, gini warna begini kan gitu. Nah itu kita sampai sekarang pun ya jangan pernah puas sih sama warna sama semua hasil kita. Gue makanya setiap job itu pasti evaluasi sama anak-anak gitu di lapangan kayak gimana kan. Ya, berarti prosesnya emang panjang banget sih. Lu terus mengupgrade alat yang memang untuk menyimbangkan dengan kualitas lu di fotografi, berarti gitu ya? Dari kalau bahasa sekarang kan kalau bahasa sekarang kan ada alat ada alat yang namanya alat kentang. No. Lu pernah mengalami fase-fase kayak gitu tuh? Gue ngalamin banget. Ngalamin banget gue. Sampai pun sebenarnya karena kan gue harga waktu itu pakai alat itu minim banget sih ya. Gue minim banget. Untuk upgrade ke waktu itu gue alat kedua ke 750 itu gue sampai minjem duit gue. Minjem duit karena kan kita kata gue nih aduh udah nggak bisa nih gue waktu itu pertama kali ketemu di hotel gue pertama kali banget itu ya kata gue nggak bisa nih pakai alat gue nggak apa sih jegang kalau di hotel kan gelap lampu juga kan harus ada penerangan ya kalau kamera gue jegang kurang mendukung berarti intinya nggak kuat. Artinya lu baru tuh mulai modal tuh. Nah duitnya dari mana lu tuh? Apa? Duitnya lu dari mana? Modal lu buat beli alat-alat dari mana? Nah itu kan waktu alat pertama emang gue udah ada. Kalau alat kedua gue minjem ke BRI Danakur. Oh dari manfaatin program pemerintah ya? Iya. Oke. Waktu itu ya 10 juta. Tapi di samping itu juga nih ya, ini catatan banget. Ketika mau ganti alat, kita nggak bisa juga yang biasa-biasa aja gitu. Maksudnya harus gue tekad banget kan. Sekarang gue udah ganti alat yang kedua, yang ketiga sekarang kan. Gue tekad banget. Ini gue hasil harus tambah bagus. Klien gue harus makin meningkat. Terus gue pengen dapet job-job di hotel yang atau gue harus begini. Makanya gue kerja keras. Kita tetap evaluasi pakai alat. Jadi alat sebenarnya sih nomor yang harus juga ya. Tapi juga otak kita juga, tangan kita juga harus ini juga main juga. Nggak bisa tuh kalau biasa-biasa aja nggak bisa. Ya. Percuma kadang-kadang alat bagus tapi kita nggak punya feel fotografi, nggak punya feeling untuk ngedit seperti apa, itu percuma juga berarti ya. Berarti kembali lagi skillnya dan alat itu harus seimbang gitu. Oke. Ya kalau misalkan gue nih ibaratnya kawan lama ya dan memang ngelihat perjuangan lu sampai sekarang dari martabak, dari kaos musiman lebaran, bikin kios segala macam itu butuh modal yang besar. Bahkan sampai martabak aja gue lihat lu beli alatnya macam-macam, toppingnya macam-macam, belajarnya gila sampai malam, sampai pagi ke rumah guru atau apa gitu. Nah sebenarnya yang totalitas yang kayak gitu tuh yang menurut gue menarik untuk benar-benar sobat bersuara ini untuk pelajari. Nah yang ingin gue tanyain gini ya, prinsip hidup seperti itu tuh lu dapetin dari mana sih atau terinspirasi dari mana sih bisa setotalitas kayak gitu? Sebetulnya gue selalu mikir sebenarnya apa yang gue selalu punya impian harus bisa gitu. Kalau gue pengen apa misalkan gue pengen martabak harus ini nih, gue harus bisa. Padahal ya susah juga ngelewatin belajarnya. Gue beli loyang ke sono sini, belum ngadonnya, belum baliknya, gue ngelayaninnya kan panjang juga ya. Terus juga kayak misalkan contohnya jualan baju nih. Iya. Di Lebaran gue ngajakin anak-anak yang lain, ayo patungan. Cuma kata anak-anak, laku enggak kira-kira. Terus juga kira-kira nih tahun ini gimana? Ya kata gue, jangan ngajakin itulah.
Udah laku aja, udah gue bilang laku aja udah. Gue bilang laku, udah tenang kata gue. Menurut gue kita harus ini juga yakin juga ya kalau misalkan lu udah mentalnya udah down juga kayaknya nggak bakal bisa. Di foto juga sama Sub. Dulu gue gak pernah kepikiran. Maksudnya emang sih gue pengen dulu pernah ya. Dalam arti gue pengen foto di hotel nih, anjir gimana caranya ya. Aduh gitu. Gue sampai mau gini lagi. Gue sampai apa gue nyari vendor orang terus gue kasih foto gratis, gue fotoin di hotel apa harus gitu gue. Tapi kayak di taman kan kayak di taman mini ya, kayak di taman mini gitu. Orang masuk ke taman mini lu foto, lu gelar foto-fotonya. Iya kan, makanya anjir apa kayak gitu kayaknya nggak logis juga, kayaknya nggak mungkin juga kan. Tapi seiring waktu ya akhirnya ketemu Sub. Apa yang gue pikirin juga sih ya, apa yang gue niatin, gue niat baik, gue pengen ngasihin foto terbaik kan di klien gue kan, siapapun itu. Gue juga nggak masukin harga yang tinggi banget, enggak, yang penting yang terbaik. Alhamdulillah sih kecapai gitu. Dan sampai sekarang pun ya kita tetap harus punya impian yang harus target ya. Oke, berarti punya target intinya. Ya, tapi emang gue yang susah nyari apa? Nyari tim, nyari temen yang seirama gitu. Yang semangatnya tuh tinggi gitu. Berarti sekarang ini timnya gimana tuh? Sistemnya kontrak atau freelance aja gitu kalau ada panggilan mereka gabung, atau seperti apa dah konsep timnya? Nah itu dia, jujur ya. Sebenarnya gue sekarang tim ini lagi pada down ya. Nah ada tim gue yang lagi gila game lagi. Ada yang bilang jenuh kan. Maksud gue nggak tahu juga pikirannya gimana ya. Padahal kan dapat uang juga gitu. Kan gak kayak gue yang dulu harus gratis kan. Tapi mereka jenuh terus kayak kurang apa sih ya? Kayak kurang semangat gitu. Iya. Kayak kurang evaluasi diri. Kita gini, kita tukang foto. Kalau misalkan nggak evaluasi diri, nggak belajar terus, ketinggalan tetap. Menurut gue ketinggalan. Ya betul. Bukan cuma di foto aja, kayaknya itu semua bidang itu kalau kitanya nggak semua bidang evaluasi, gitu ya. Kita bakal ketinggalan. Ya. Benar juga gitu. Oke. Terus ini ya, ada nggak sih sosok yang benar-benar berpengaruh dalam hidup lu sampai lu bisa ibaratnya struggle dengan pilihan-pilihan hidup lu saat ini? Ada nggak? Sosok apa ya? Gue sebenarnya kalau melihat ya orang tua bokap gue nyuruh gue jadi guru kan. Enggak nyuruh gue, enggak. Tapi emang alhamdulillah yang gue syukurin sih sejauh ini orang tua gue nggak terlalu yang neken gue jadi guru banget gitu. Wah lu harus ngajar di sini, harus ngajar sini. Paling nawarin, lu mau ngajar nggak? Lu mau dagang baik? Gue bilang gue mau dagang aja. Tapi udah selesai gitu sampai di situ. Dan ya berkat orang tua juga ya. Gue ketemu orang nih. Gue ketemu orang, dia ceritakan dulu saya jualan batagor, dulu saya jualan ini, dulu saya jualan itu kan, sampai akhirnya punya kafe. Nah itu ini banget buat gue, apa sih, kayak semangat banget. Anjir dia aja bisa sampai gue gitu. Gue kalau ketemu orang-orang kayak gitu tuh kayak ngerasa inilah kepukul lah, harus lebih ini lagi. Mereka aja masih bisa buat berusaha untuk bertahan hidup ya. Kenapa kita yang circle-nya bagus nggak lebih semangat lagi ketimbang mereka gitu ya. Oke. Berarti orang tua lu nih jadi kunci utama lu nggak menekan, kalau nggak salah ayahnya di bidang guru ya, di guru juga ya di sekolah ya. Iya sekolah. Tapi nggak nekan lu untuk stuck jadi guru kayak gitu, benar? Enggak. Iya benar. Berarti memberikan lu silakan mau jadi guru atau di sampingannya lu mau ngapain, itu artinya orang tua lu nggak menekan skill itu. Iya. Terus ini ngomong-ngomong tentang GF visual nih, ada GF visual. Mungkin beberapa teman-teman kawan-kawan udah tahu tentang GF visual, atau bagi yang belum tahu, sebenarnya GF visual ini konsepnya nanti mau kayak gimana sih? Apa emang cuma fotografi wedding, atau ada bayangan lu nanti targetannya ke depan mau seperti apa?
Gue sih jujur ya, di visual ini kayaknya gue mau bener-bener profesional di fotografer wedding ya. Tapi gue pengen sama ya pre-wedding lamaran ya. Cuman gue pengen banget nanti wedding dan pre-wedding gue ya semoga jadi doa juga. Gue pengen keluar kota, ya maksudnya keluar negeri lah, sampai keluar negeri. Gue pengen nyampe di titik itu. Iya. Jadi bukan cuma di Bekasi atau enggak di Cikarang ya. Gitu. Oke. Berarti kelasnya udah mulai mau lu naikin ya, benar-benar serius di fotografi wedding itu. Berarti fokusnya di wedding ya? Iya. Fokusnya di wedding. Ya, soalnya sekarang kan lagi banyak nih. Lagi banyak nih artinya fotografi, ada fotografi yang olahraga, fotografi sport gitu, terus ada yang otomotif. Nggak tergoda ke ranah sana? Enggak sih, karena apa ya? Kalau di media itu gue bisa ngobrol sama klien, gue bisa kenal. Kayak misalkan gue kenal klien gue nih orang pengadilan, gue jadi punya orang dalam gitu. Gue silaturahim kan. Iya. Klien gue nih polisi nih, pas gue tenang aja kalau misalkan ini nanti sebenarnya lebih ya dibalik kita tukang foto, tapi komunikasi penting banget Komunikasi penting banget. Kalau komunikasi kita jelek ya, menurut gue susah juga. Kalau cuma lu datang moto duit, kayaknya nggak bakal ini dah. Dan lu ngelakuin komunikasi itu benar-benar bukan cuma dia sebagai klien, tapi benar-benar kayak teman aja gitu memperlakukannya gitu. Teman. Iya, teman. Keren. Kalau boleh tahu berapa banyak sih lu dapat klien dalam sebulan dari GE Visual sebulan ini? Kalau di sekarang ini, gua dapat klien itu bisa sampai 26 klien dalam satu bulan itu. 26. Wow. Iya. Paling jauh dari mana? Paling jauh untuk saat ini? Gue paling jauh itu kalau wedding gue ke Bogor ya. Bogor. Masih di Jawa Barat berarti ya? Masih Jawa Barat ke Bogor. Berarti kalau pre-wedding dulu juga pernah juga di Sukabumi ya. Sukabumi itu ke pantai. Karena kliennya pengen di sono kan. Berarti ngikut aja lu, pokoknya terserah klien mau posisinya di mana, lu ngikut aja gitu sambil liburan. Malah gue kalau jauh sebenarnya lebih resep sih. Cuman emang ngantuk juga ya. Kalau posisinya gue Sabtu moto, Minggu harus ada di Bogor, emang ngantuk juga itu, gue nggak tidur. Jadi malam berangkat jam 2, jam sana pagi. Tetap kerja moto kan. Tapi dengan padatnya jadwal lu, dengan aktivitas lu sekarang itu, dengan klien yang udah bejibun lumayan banyak gitu, ada nggak sih kendala yang lu hadapi dengan klien gitu? Ada sih beberapa klien yang emang kadang gue baru sampai rumah nih udah nanyain fotonya, gue baru sampai rumah udah nanyain videonya udah jadi belum? Aduh, kata gue kan aneh juga, kadang-kadang ada aja kayak gitu. Tapi nggak banyak sih, 1-2 sih yang nemuin kayak gitu. Lalu nyikapinya gimana? Ya gue bilang sabar ya kak, gue bilang gitu. Ya 1 minggu lah, nanti diusahain lebih cepat. Nah itu juga jadi di bidang wedding ini bukan cuma di lapangan aja. Yang paling berat itu proses editingnya. Karena kan gue ngedit sendiri, gue kerja di lapangan. Misalkan freelance juga kerja, itu tetap editing masuk ke gue yang edit semua. Nah itu gue benar-benar nyita waktu. Gue setiap hari itu ngedit udah. Karena kan misalkan Januari belum selesai, Februari udah pada masuk, Februari aja belum gue pegang, tapi jam udah berjalan. Nanti Maret juga udah ada jadwal. Iya. Berarti emang benar-benar waktu itu benar-benar padat. Iya. Keren. Terus kalau gini nih, kalau misalkan mau pakai GE Visual, range biaya yang keluar untuk dikeluarkan oleh seorang klien berapa biayanya kalau pakai GE Visual? Kalau harga kita standar ya. Kalau wedding misalkan foto aja kita ada yang paling murah itu di 2,5 juta. Wow, 2,5 juta itu paling murah tuh ya? Iya, itu paling murah. Sampai ke harga 5 juta. 5 juta.
Oke. Ya, 5 juta. Itu udah paling paket lengkap lah ya, paket lengkap. Ya, paket lengkap. Pokoknya 5 juta gue turun bisa 5-6 orang lah. Pokoknya kayak Rizky Bilar weddingnya. Gue belum pernah lihat sih Rizky Bilar. Kayak gimana fotografernya, tapi yang jelas pasti mewah juga. Susah banget. Oke deh, mudah-mudahan kedepannya GF Visual benar-benar matang lah, bahkan mungkin bisa jadi fotografer wedding yang benar-benar besar, bukan hanya di Cikarang atau Bekasi, tapi mudah-mudahan sesuai dengan targetan lu nasional atau bisa sampai ke luar negeri. Mudah-mudahan. Amin, ya Allah, amin. Pesan-pesan nih buat generasi milenial saat ini, terutama dalam menjalani hidup dari lu seperti apa nih? Pesan-pesannya? Menurut gua pesannya sih, yang pertama ya, kita manusia jangan mudah nyerah. Terus yang kedua, jangan selalu mikir instan gitu. Jangan, lu simpelnya gini Kak, simpelnya ya, lu pengen dapetin ini, lu pengen jadi orang kaya tapi lu nggak bisa ngasah diri, tapi lu nggak sadar diri, ya nggak bakal lah. Ya, harus ada ikhtiarnya juga gitu. Sama ini Sub, gue pesen lagi Sub, jadi gue apa sih, anak-anak yang main game. Kenapa ya, ya sebagian tim gue juga ke ini sama game sih, jadi nggak bisa upgrade gitu maksudnya game. Lu jadi game, kalau game profesional sih nggak apa-apa. Kalau betul. Kalau emang mau jadi gamer profesional ya silakan ya gitu ya. Tapi jangan sampai cuma main-main doang gitu ya. Cuma main-main doang kan, lu habisin waktu berjam-jam. Anjir, lu masih banyak waktu yang harus dipelajarin. Gua aja nyesel gitu, maksudnya kenapa gua nggak dari kuliah, kenapa gua udah nggak dari eman, udah jadi freelance kan, gua udah belajar itu. Iya. Jadi kembali lagi, penyesalan itu selalu belakangan. Di belakang. Tapi selalu ada kesempatan di lain gitu. Dan lu memanfaatkan kesempatan seperti itu. Oke. Makasih banget ya Ad, udah obrolan podcast perdana gue di Bersuara ini. Mudah-mudahan menginspirasi walaupun masih baru-baru lah. Dan tentunya pengalaman hidup lu jadi pelajaran juga buat gua pribadi, dan juga mudah-mudahan gue juga kawan-kawan Bersuara bisa menikmati apa yang lu sampaikan. Oke, terima kasih Ad ya.